Aduh, si Elva nih kalau syuting nggak prepare ya suka aja beli petan kemana-mana. Bentar, ada. Hai guys, balik lagi YouTuber ibu dan yang bergaya para box sejagat raya, asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi bareng aku di sini. So, sekarang aku udah mau gue udah pakai daster. Sebenarnya gue tuh mau syuting video waxing bulu ketek. Nanti kalian tungguin ya, gue akan sensor dulu. Tapi kalian tungguin, gue nggak tahu video mana yang duluan diupload. Tapi gue akan mau syuting film waxing bulu ketek. Mungkin aja waxing bulu ketek dulu yang ditayangin. So sekarang gue mau bongkar belanjaan gue yang beberapa waktu lalu gue belanja ada kayak gerbek toko susu. Sebenarnya toko susu ini udah sering gue datengin gitu. Dan gue belum menemukan toko susu baru yang bisa gue gerbek. Jadi kalau ada toko susu lain yang relatif lengkap gitu yang bisa gue gerbek, yang seru buat gue gerbek, kalau bisa terlalu kecil kayak gak seru gue gerbek ya, komen di bawah. Dan kalau bisa jangan jauh-jauh dari Jakarta ya, karena aku di Jakarta. Komen di bawah ya, semoga bisa aku datengin. Oke, so kita langsung aja bongkar belanjaan aku belanja apa aja di toko susu kemarin. Nah, ini belanjaannya, sebenarnya belanjaannya udah sebagian diambiar-ambiarin sama Kela, udah ada yang dibukain, udah ada, wah segala macem deh ya. So kita langsung aja buka. Jadi kemarin tuh aku beli susu Vidoran. Jadi banyak yang nanya, kok awalnya gue pakai S26 Gold, kemudian gue ke SGM. Gue udah bahas kenapa S26 Gold ke SGM karena masalah duit guys, karena S26 Gold itu lumayan mahal dan sekarang kan lagi COVID, jelas mempengaruhi penghasilan gue, jadi gue berubah ke SGM. Terus si Kela tuh kurang suka sama SGM, kurang sukanya tuh setelah sekian lama gitu, jadi mungkin dia bosen kalian, emang anak-anak kan bosen karena jadi setiap susunya tinggal dikit bisa gue bikin penuh, terus kalau setengah dia tuh langsung minta mami ganti, maksudnya buat lagi. Jadi dia memang si tipikal si Kela itu suka banget susu yang dingin, dia nggak suka susu yang anyep yang antara dingin dan nggak dingin, dia nggak suka. Kalau bisa pakai es batu, pakai es batu. Nah itu walaupun udah dingin sekalipun si Kela tuh selalu kayak nggak pernah habis minum susunya. Jadi itu kayak udah lama banget selama COVID ini kan si Kela memang pakai SGM. Terus baru beberapa akhir-akhir ini gue mencoba susu baru untuk nyari yang Kela suka gitu. Jadi gue beranggapan sama papanya mungkin dia lagi bosan SGM, jadi gue coba si Vidoran ini. Nah Vidoran ini juga udah kedus kesekian gitu kan ya. Si Kela udah pernah pakai Vidoran ini sejak sebelum COVID, udah pernah gue cobain beberapa kali pakai ini ya. Tapi terus gue cobain lagi ini, dia suka-suka aja, dia kecenderungan untuk minta buatin yang baru berkurang. Jadi menurut gue dia mungkin cukup suka sama si Vidoran ini. Jadi gue belilah si Vidoran ini. Tapi kan sekarang lagi mencari susu yang benar-benar si Kela serak banget. Mungkin aja karena dari S26 kemudian juga ke SGM dan Vidoran itu semuanya basicnya adalah susu sapi yang proteinnya dari sapi gitu, dari hewan gitu ya. Nah gue coba pakai susu baru gitu ya, ini susu Bebelac soya. Jadi ini proteinnya nabati gitu, dari soya kan, dari tumbuh-tumbuhan. Dia plant based, dari tumbuhan-tumbuhan, bukan protein hewani, dia protein nabati gitu ya. Gua mau coba ini, apakah Kela suka? Apa jangan-jangan si Kela udah mulai jenuh dengan susu-susu nabati kayak S26, kemudian juga apa tadi SGM, kemudian juga dia juga pakai Vidoran gitu ya. Memang jauh sebelum itu kan gue udah coba beraneka ragam susu sapi gitu kan. Nah ini gue mau coba si susu soya ini. Nanti kalau Kela suka, nanti gue akan info ke kalian. Dan kalaupun kalian mau gue review tentang susu, rangkaian susu soya apapun mereknya, kalian komen di bawah. Karena gue saat ini baru punya si Bebelac soya. Mungkin nanti gue akan compare dengan beberapa brand lain seperti biasa kalau gue mau compare susu. Oke, terus kemudian yang gue beli ada ini Pure Kids yang pasta gigi. Ini dia ada rangkaian baru Pure Kids yang rasa banana, dan di sini tulis no SLS gitu ya. Jauh sebelum ini gue udah pernah bahas tentang pasta gigi yang baik buat bayi. Apalagi kalau misalnya bayi misalnya 6 bulan sampai kayak umur si Kela aja belum konsisten gitu untuk ngelepek gitu, belum konsisten, tapi masih ada yang ketelan gitu ya. Jadi bahayanya kalau ketelan, kalau kalian menggunakan pasta gigi sembarangan, apa bahayanya? Dan SLS itu adalah semacam kayak deterjen gitu yang bikin kayak busanya banyak gitu segala macam. Itu kalau ketelan itu namanya deterjen. Gimana sih lu nelen deterjen gitu kan? Nah jadi ini nggak ada SLS. Dulu yang nggak ada SLS yang gue suka pakai itu adalah si Jack and Jill. Nah sekarang gue nemu si Pure Kids ini, ya kan bener ya, Pure Kids ini yang banana. Harganya 26.000 apa 29.000, gue lupa gitu ya. Bonnya udah dibuang dan di sini nggak ada harganya.
ini kalian bisa coba karena si Kela juga suka-suka aja, namanya anak kecil ya suka yang nyemilin pasta gigi. Jujur aja nih kadang cuman di makan, jadi kebanyakan makan pasta gigi gitu. Lo bayangin kalau misalnya pasta gigi itu mengandung deterjen dan anak lo kebanyakan telan gitu kan, lama-lama ya bisa sakit perut dia mencret, ya gak sih? Nah kalau kalian mau coba ini bisa jadi referensi baru buat kalian karena harganya relatif terjangkau dibanding Jack and Jill. Jack and Jill harganya 60-70 ribu, gue lupa. Nah ini harganya cuma 20 ribuan, 29 ribu atau 26 ribu, gue lupa. Ada rasa strawberry sama banana, yang ini yang gue beli banana karena Kela suka sama pisang gitu. Kemudian yang gue beli lagi adalah sikat gigi. Ini udah gue buka, udah gue pakai. Ini kardusnya masih ada. Ini sikat gigi Pigeon yang tahap 3. Tahap 3 modelnya kayak gini tuh, nggak neko-neko ya. Yang gue sebel dari Kela adalah kalau misalnya pakai sikat gigi, kadang dia suka ngegigit gitu. Dan biasanya di sini-sininya tuh bebekas kayak bekas gigitan dia. Terus bagian sininya jadi ambiar gitu, kayak kenapa gimana sih kalau sikat digigit kan bakalan hancur gitu ya. Nah jadi gue sering banget ganti sikat gigi si Kela. Jadi kalau ada pertanyaan, Kak sebenarnya ganti sikat gigi kapan sih gitu ya, gue juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau gue baca-baca kurang lebih kayak 6 minggu, sebulanan lebih baik ganti sikat gigi. Atau kalaupun memang udah jelek, kalian ganti. Jadi misalnya sebelum 6 minggu udah bapuk nih, udah jelek, kalian lebih baik ganti gitu. Apalagi kalau misalnya sikat giginya kadang sering jatuh, sering apa kan, bakteri banyak banget berkumpul di sini, terus masuk mulut kita, terus kita telan gitu kan. Ya udahlah ya. Jadi intinya gue sering ganti sikat gigi Kela karena memang sebelum 6 minggu udah hancur duluan. Jadi pasti gue ganti. Dan harganya memang lumayan mahal ya kalau sikat gigi bayi itu, harganya ini 52.000. Biasanya kalau emaknya beli yang 10.000 3. Kalau di Carrefour tuh yang paketan 10.000 3. Nah gue beli yang itu. Pokoknya yang sikat gigi paling murah kalau buat emak bapaknya gitu. Nah tapi kalau buat anak kecil yang perlu diperhatikan adalah handle-nya. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Karena terlalu panjang dia susah megangnya. Kalau terlalu pendek dia juga susah megangnya. Nah si Pigeon ini sih agaknya cukup pas nih kalau di Kela nih. Terus bagian bulu-bulunya ini juga jangan terlalu tajam. Gue punya sikat gigi anak yang murah. Sikat gigi anak juga banyak banget yang murah. Tapi ininya tuh tajam banget. Sedangkan kalau gusi anak kita, apalagi kayak si Kela misalnya, ada beberapa spot yang belum numbuh gigi kan. Kalau kena gusinya itu bisa iritasi atau gusinya berdarah kalau nggak baik-baik lo pakainya gitu kan. Nah kalau emaknya sih ya bodo amat gitu, sering kalau kumur-kumur berdarah. Gitu, kalau emaknya kan sikat gigi udah harus kenceng, masih aja bau mulut. Gitu, jadi ya makanya kita harus kalau pilih sikat gigi anak ya susah-susah gampang, karena biasanya memang rata-ratanya agak lumayan mahal. Kadang ada yang 80.000, 100.000 segala macem. Apalagi si Kela. Nah kemarin tuh gue pernah beli murah pas lagi bazar merek Jordan gitu ya, lagi promo. Gue udah beli tuh 4 biji apa 2 biji, tapi juga udah hancur. Nah jadilah ini nih, gue mana ya, gue mau coba kasih lihat ke kalian sikat gigi Kela yang udah hancur. Bentar gue cari ya. Nah nih gue udah datang dengan sikat gigi Kela yang udah hancur. Ini mah yang baru ya. Ini yang udah hancur, lo lihat. Tuh, kelihatan kan hancur? Tuh, udah megar gitu bulunya tuh. Kemudian ini yang paling mahal yang gue punya, Jack and Jill. Ini pakai baterai gitu dan ada suaranya. Dipencet tuh ada musiknya nih, ada musiknya. Kela senang banget pakai ini dan ini otomatis bisa muter sendiri, jadi tinggal begini. Nah ini gue tuh ya mau ganti ininya tuh udah rusak. Tapi ini halus banget gitu, ini halus banget, ini juga halus banget. Gue seneng banget gitu ya. Gue nggak tahu nih beli ininya di mana nih. Tadi gue belum cari online sih, coba ya gue cari online. Karena ini lumayan mahal dan ini tinggal diganti baterainya habis terus diganti ininya gitu. Nih kayak gini nih. Ini hasil digigitin Kela, belum 6 minggu udah nyangsang, udah rusak. That's why gue suka ganti-ganti sikat gigi, karena si Kela memang sering banget ngancurin sikat gigi gitu. Dah terus kemudian setelah sikat gigi gue beli dot nipple. Nah giginya Kela tuh di bagian depan tuh udah lumayan full, tapi karena dia suka makan yang manis-manis dan males sikat gigi gitu ya, di bagian sininya nih 1, 2, 3 giginya itu abis gitu ya, jadi kayak busuk gitu, kayak abis. Nah gue coba bawa ke dokter gigi, tapi memang usia si Kela tuh belum kooperatif gitu ya, kalau dibuka giginya nangis-nangis segala macem. Jadi kata dokter coba nanti agak gedean gitu ya, kalau dia udah mulai kooperatif bisa dibilangin bisa di treatment gitu ya. Tapi gue udah pernah bawa Kela ke dokter gigi anak gitu. Nah giginya dia itu, suka banget gigit-gigitin nipple sampai nipplenya tuh bolong kayak gini. Mana nipplenya? Tadi gue udah bawa nipple ke sini. Nah, nyusu sambil tidur juga itu penyebab giginya Kela bagian atas itu rusak karena
susunya kan nempel di gigi sini, jadi ngikis gigi kita gitu. Gimana sih ya, kan namanya susu kan dia manis, gulanya tuh kayak mengikis giginya si Kela, lama-lama habis gitu ya. That's why gue kurangin. Plus anaknya kalau sikat gigi dia selalu berontak, that's why kan suka gigit-gigitin gigi, kayak malah jadi bercanda gitu kan. Nah oke, skip, kita ke bagian nipple. Gue itu dalam seminggu gue pasti belanja nipple. Yang namanya nipple Philip Avent, karena si Kela itu pakai Philip Avent gitu ya. Banyak rangkaian botol yang gue punya, tapi paling sering gampang ditemui nipple-nya itu yang Philip Avent. Gue punya Komotomo, gue punya Tommy Tipi, gue punya merek apa lagi ya, Pigeon, gue punya, waduh banyak banget. Lalu tahu kan gue sering banget nge-review botol. Tapi memang yang paling banyak gue temui untuk nipple-nya paling gampang itu Pigeon sama si Philip Avent. Tapi kalau Pigeon itu, Pigeon yang sering temuin adalah Pigeon yang klasik, yang botolnya kecil, yang kecil lah ya. That's why kalau bikin susu tuh agak ribet pakai itu. Jadi gue jarang pakai itu. Gue lebih suka Pigeon yang white neck. Tapi kalau Pigeon white neck itu susah ditemuin di mana-mana. Jadi Pigeon si Philip Avent lah yang paling banyak ditemui di mana-mana. Nah, kalau beli 2 nipple ini, harganya yang ini Philip Avent punya, harganya 52.000 2 biji. Jadi satunya 25 ribuan, 26 ribu ya. Cukup mahal kan ya, bukan cukup mahal, emang mahal gitu. Sedangkan dalam seminggu udah bolong aja gitu kan. Terus kedua yang perlu diperhatikan adalah nih, gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu gue emak yang nggak becus atau gimana, tapi dia itu meninggalkan kerak di nipple-nya si Philip Avent, karena Philip Avent tuh nipple-nya kayak ada cepung-cepungan gitu, jadi susunya suka nempel di situ dan susah dihilangin kayak gini. Nih, lo lihat, ini nipple-nya ini kayak masuk-masuk gitu loh, masuk-masuk, ini udah direndam air panas, udah digosrek-gosrek, ini susah banget, jadi kayak bekerak gini, kayak bekerak. Kemudian di bagian sininya juga tuh suka nempel-nempel, dan ini dia tuh kayak ini kan begini ya, dia ada celongnya gitu ke dalam, jadi ini suka nempel di sini, ini susah banget dihilangin. Nah buat teman-teman yang tahu bagaimana cara ngilangin kerak-kerak di susu ini, bisa komen di bawah. Jadi awalnya tuh kalau gue pikir, oh karena kalau misalnya malam kan, misalnya kayak nyusu terus gue taruh aja di wastafel, nggak langsung gue cuci gitu, apa karena gue nggak langsung cuci jadi berkerak gitu. Tapi besok-besok gue coba begitu ganti, misalnya mau bikin susu baru selalu gue cuci gitu ya, kok masih aja begini. Gue juga bingung apakah susunya yang salah, tapi masa gue kan coba banyak susu, masa semua susu hampir kayak gitu kan, kayaknya nggak lucu gitu ya. Kemudian gue ke toko susu Mitra. Awalnya gue mau beli si Philip Avent ini, tapi dia bilang stoknya habis. Terus nggak sengaja gue lihat nipple yang bentuknya kurang lebih mirip si Philip Avent. Terus insting emak-emak gue berjalan, wah ini kayaknya muat nih, karena gue udah seiring perjalanan dan pengalaman gue mereview botol dan nipple, gue tuh merasa yakin ini muat sama si Philip Avent. Asik nggak gue? Nah, gue beli ini kemarin ada 2 apa 3 gitu ya, tapi udah pada dibukain. Ini yang sisa 1. Ini si merek Dodo. Ini begini ya. Ini merek Dodo. Satunya 16.500. Ini masih ada harganya. 16.500. Nah, ini nipple-nya. Nah, nipple-nya Philip Avent sama si Dodo ini sepintas kan bentuknya mirip ya. That's why gue bisa bilang kalau ini bisa masuk ke si Philip Avent. Nah, jadilah gue beli si Dodo. Kalau si Dodo itu bentuknya dia tuh rata. Jadi nih bentuknya tuh dia rata. Jadi si kerak-keraknya tadi tuh nggak masuk ke dalam sela-sela gini loh. Kalau si Philip Avent kan masuk ke dalam sini nih. Ini dia nggak rata nih, ada cekungan gitu. Jadi dia masuk ke sini ya. Tuh, ini kan nggak rata. Sedangkan kalau si Dodo dia tuh rata. Jadi tuh susunya tuh nggak masuk ke sela-sela sini. Jadi dia nggak berkerak gitu. Ya, ngerti kan sampai situ? Nah, kalian tanya ke gue, Kak, muat nggak si Philip Avent sama si Dodo bener gitu? Gue kan mama yang pakai bukti gitu kan, kita buktikan aja nih. Ini cangkangnya Philip Avent, gue masukin si Dodo. Ini si Philip ya, ini gue masukin si Dodo. Hek. Nah, dia tuh ngelok dan bentuknya pas gitu. Tada, jadi gitu ya. Ini dia nggak tumpah lewat sela-sela. Gue coba isi air ya biar kalian tahu dia tumpah nggak di sini. Yes. Nih, gue udah isi air, gue coba tumpah nggak ya lewat sela-sela nih. Tuh. Lihat kan? Dia tuh nggak tumpah. Tumpah karena netes dari ujung aja. Tapi lewat pinggirannya dia nggak tumpah. Tuh. Jadi ya, kalian mak-mak yang kayak gue yang suka ganti nipple, kalian bisa beli nipple Dodo walaupun kalian menggunakan si Philip Avent yang klasik, karena nipplenya itu sangat pas gitu ya, nggak ada permasalahan dengan si nipple Dodo, dan harganya juga relatif lebih murah. Oke, kita lanjut ke, nah ini gue juga beli si Slick ya.
Si Sleek itu yang gue tahu kan dia sabun cuci piring buat bayi, kemudian juga deterjen, tapi dia ternyata ada yang hand washnya. Gue norak juga ya. Ini gue beli harga 13.000 segede gini ya, lumayan buat refill kan. Sekarang era pandemi ini gue sehari bisa 100 kali cuci tangan. Jadi gue beli ini, gue belum gue buka dan belum pernah gue coba, jadi gue nggak bisa komen wanginya enak nggak atau gimana, gue nggak tahu ya. Kemudian yang terakhir gue beli adalah karena si Kela rambutnya sekarang udah lumayan banyak, udah bisa dikuncir atasnya gitu ya. Dan kalau dia pakai yang 2-in-1, mungkin kalau kalian yang udah follow gue sejak lama, kalian tahu gue suka pakai sabun and shampoo yang 3-in-1, 2-in-1 gitu kan ya, biar ringkes. Gue kan mama yang anti ribet, padahal rempongnya naujubillah gitu. Jadi gue sekarang mau coba sampo plus conditioner. Jadi gue mau mereview sampo gitu ya, yang nggak bikin rambut kusut, yang nggak bikin rambut keset, yang gampang kalau disisirinnya. Nah, ternyata variannya banyak. Sebelumnya gue udah pernah kasih review, kalau gue lupa reviewnya di mana ya, karena keseringan bikin YouTube. Asik. Jadi itu si Johnson & Johnson yang warna pink itu conditioner and the shampoo itu bagus, itu nggak bikin rambut keset. Pernah gue nginep di hotel, gue nggak bawa sabun, nggak bawa shampoo sama conditioner gue pakai conditioner Kela. Ternyata di gue juga lumayan lembut. Padahal rambut gue kan sering diwarnain gitu ya, jadi memang kering. Tapi itu bagus. Tapi kalau bawa dua kan gengges juga ya. Nah, mama emang kadang suka ribet. Gue beli yang shampoo and the conditioner nih. Shampoo and conditioner ini merek B&B, harganya 15.000. Ini juga baru pertama kali gue beli dan belum gue coba. Nanti gue akan bikin review shampoo and conditioner mana yang paling bagus, atau kah memang bagus semuanya. Rata-rata mungkin performanya mirip. Nanti gue akan kasih review ke kalian, wangi yang enak yang mana, harganya yang murah yang mana. Ini juga ada Kids Sweet Salt Shampoo gitu kan ya. Ini juga shampoo and conditioner gitu ya. Terus ada lagi mana ya? Sebenarnya gue beli banyak tapi udah dikeluarin sama si Kela, entah dibawa ke kamar, entah dibawa kemana, karena biasanya gambarnya tuh lucu-lucu. Ada yang gambar apa ya, kemarin princess-princessan, gue tuh beli tapi gue nggak tahu di mana. Nih, ini si Kodomo juga, Kodomo ada yang shampoo and conditioner gitu guys. Terus abis, sebenarnya gue lebih banyak daripada ini loh beli samponya. Kan lo tau ya kalau gue nge-review sampo sabun biasanya ada 5 rangkaian atau gimana. Jadi di sini cuma ada 3. Sisanya masih banyak, gue rasa di kamar atau nyelip di mana, nanti gue cari dulu ya gitu. Terus untuk Kodomo gue akan review nanti satu brand seperti biasa. Dulu gue sering review satu brand itu ada rangkaian apa aja, karena gue cukup lucu sih. Kodomo ini gue tahu Kodomo pasta gigiku apa sikat gigiku gitu ya. Itu sikat gigi anak gitu ya. Ada sikat giginya, ada sikat giginya, ada pasta giginya, ada sabun and the shampoo. Terus tadi kemarin juga gue coba pakai pas syuting itu ada body wash, tapi dia juga bisa bikin bubble kayak tiup-tiup balon-balon gitu. Kemudian juga ada tisu basahnya. Terus ada apa lagi? Pokoknya nanti banyak, nanti gue akan review di video terpisah gitu ya. So guys, kayaknya segitu dulu video daripada aku. Kalau misalnya kalian ada ide, kemudian juga mau kasih advice, kasih saran, referensi produk lain yang perlu gue cobain, komen di bawah. Seperti biasa jangan lupa di follow Instagramku @raitaelva ya. Karena di sana gue tuh lebih aktif kalau setiap hari bagi-bagi giveaway, sharing, DM, gosip atau segala macam ada di sana gitu ya. So jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.